lain dari lain malam ini ngepasi malam 10 November. Malam deklarasi Mafia Sholawat Indonesia. 7 tahun yang lalu. 9 November 2013 resmi kita deklarasikan Mafia Sholawat Indonesia di kota Reog, Ponorogo. Mafia Sholawat, Mafia Sholawat, NKRI, NKRI, Sholawat, Taubat. Kenapa Abah Ali memilih kota Reog Ponorogo? Karena saya tertarik dengan budaya lokal yang namanya reog di Ponorogo. Reog itu jobone kewan, luarnya binatang, macan. Itu yang dipakaikan bulu merak itu. Jadi aksesoris semuanya luar itu binatang. Bahkan ada yang kayak tuyul namanya itu bujang ganong, yang kecil pakai topeng kayak Pinocchio itu namanya bujang ganong. Itu simbol setan penggoda manusia. Saudaraku, sahabat-sahabat, saya terketuk mendapat ibroh pelajaran luar biasa di sini. Ketika saya menyaksikan reog ini, jobone kewan, luarnya binatang, luarnya casingnya setan, tapi isinya manusia. Yang luar tuh binatang, merak, macan, setan, gitu. Tapi kan yang menggerakkan kan manusia. Reog bisa melihat, menari itu karena digerakkan oleh. Jadi luarnya binatang, tapi dalamnya manusia. Ini pelajaran terdahsyat kita semuanya. Jadi mungkin casingmu ki elek, raimu rai setan. Saking merongose lan matamu mentolo. Mungkin penampilanmu ki uraan. Karena setiap orang punya masa lalu. Saya katakan, catat satu pelajaran Mafia Sholawat zaman tahun 2013. Semua orang baik punya masa lalu. Orang-orang yang sekarang kamu muliakan, kiai, ajengan, guru, habib, ustadz, syekh, abuya, guru mursyid, semua orang baik itu pasti punya masa lalu. Pasti, saya ulangi, dan pasti punya masa lalu. Artinya pernah tidak baik, pernah melakukan hal yang tidak baik. Semua orang baik punya masa lalu. Lantas orang-orang yang belum baik, yang masih rusak, masih bejat, orang-orang ini kelompok manusia yang insya Allah berhak masih punya masa depan dengan perubahan dan taubat. Maka jangan pernah, makanya simbol kita salam 3 jari. Karena simbol kehidupan itu 3 fase. Yesterday, today, tomorrow. Dulu, sekarang, besok. Dulu seperti ini. Biyen melarat, dulu kere, dulu nakal, biyen rusak, bejat, bangsat, biadab. Dulu bodoh, nakal. Sekarang dia mau berubah, mau bertobat, mau ngaji, mau kerja, mau sekolah, mau mondok. Besok jadinya seperti ini insya Allah. Husnul khotimah. Saya berharap semua jamaah-jamaah kita Mafia Sholawat, walaupun kamu dulu pembunuh, kamu pelacur, kamu pelanggan pelacurnya juga. Karena di Mafia itu Masya Allah, tobat itu iso bareng, lontene sak langganane. Di Mafia Sholawat kita pernah ke satu majelis di Karanganyar tuh kecopetan luar biasa. Padahal yang antri gak banyak. Itu hampir 15 copet mengaku ikrar di depan Abah Ali tobat bareng-bareng. Maka Rasulullah ingatkan berkali-kali, saya tegaskan di tempat ini. La tu'jabu bi amali ahadin. Jangan gumun, jangan heran dengan amalnya orang-orang itu. Baik yang amalnya baik, soleh,
kowe ya aja gumun. Yang kedua sebaliknya, nek ana wong nakal, wong bejat, wong bangsat, wong biadab, busuk, nakal, kamu juga jangan terlalu picik melihatnya. Jangan heran dengan kesolihan dan kenakalan orang. Hatta tangzuru bima yuhtamulahu. Tunggu dulu, akhirnya piye? Akhirnya dia bagaimana? Karena Rasulullah SAW menegaskan, menurut riwayat Imam Muslim, Rasul menegaskan innamal a'malu bil khawatim. Amal semua tergantung akhirnya. Akhirnya bagaimana? Saya mengajak jamaah saya dari dulu yang kini, sekarang manut guru nih. Besok saya yakin pasti jadi jempol semuanya. Sahabat, tujuh tahun perjalanan cinta Mafia Sholawat, penuh hujat, penuh fitnahan, penuh ujian. Stempelnya sudah jelas, jenenge we Mafia. Dipastikan stempelnya pasti warnanya abang ireng. Tapi saya tidak pernah menanggapi serius. No comment. Dielek-elek, sholawatan jogetan, sholawatan pacaran, sholawatan gendaan, sholawatan jingkrak-jingkrak, ora sopan kausan, ora kudungan, ora kubluan, campur lanang wedok. Saya hanya diam. Karena guru kita mengajarkan, percuma kamu memberi penjelasan kepada orang yang tidak mau tahu, apalagi dia membencimu. Biarlah waktu yang akan menjawabnya. Sahabat, Masya Allah, 7 tahun ya, luar biasa. Sampai hari ini pun masih banyak, bahkan termasuk kemarin malam Sabtu kita kehadiran guru kita Al-Habib Hamid bin Soleh Ba'agil. Itu karena apa? Beliau juga pengen ngecek langsung, karena memang yang masuk di beliau itu buruknya Mafia Sholawat. Ternyata di sini beliau mengatakan, ya Allah wallahi Gus, saya belum pernah menemukan maulid asyokol sedahsyat ini. Ternyata selama ini yang bicara buruk dan jeleknya Mafia, ternyata justru di titik koordinat terdekatnya Mafia di sini, mana ini pusatnya Mafia Sholawat. Ternyata sholawatnya paling hebat selama yang saya ikuti. Orang begitu banyak yang menangis, banyak yang histeris. Syahdu panjang. Saya hanya senyum sama. Semoga istiqomah, saya bilang gitu. Sahabat, satu konsep buat kita semuanya. Manusia butuh proses. Tidak bisa semata-mata mudah seperti membalikkan telapak tangan kita. Mafia Sholawat, kalau boleh adil kita syuting semuanya. Yang hadir katakanlah 20.000. Ini mohon maaf, ada pengajian yang joget, mohon maaf nih, 4.000 orang. Ngeri ya? Wong 4.000 joget kabeh. Ngeri iki. Iki pasukan setan demit wal iblis iki. Sholawat dijogeti wong 4.000. Oh, pengajian sesat kuwi. Mohon maaf, 4.000 memang banyak. Tapi kenapa yang 16.000 tidak kamu komentari? Yang kamu syuting kenapa yang 4.000? Kenapa yang 16.000 yang dia duduk manis, anteng, bahkan banyak yang mancing, banyak yang khusyuk, bahkan menangis, tidak kamu syuting? Berarti kamu mencintai kami karena kau perhatian kepada kami. Guru saya mengajarkan dan saya ajarkan di Mafia Sholawat. Musuhmu adalah teman sejatimu. Musuhmu teman sejatimu. Musuh itu teman sejati. Ini ajarannya Mafia Sholawat loh. Dan saya yakin Anda tidak menemukan di majelis manapun. Ono musuh kok teman sejati. Sahabat, pepatah mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi semut di seberang lautan kelihatan cetha welo-welo. Betul? Gajah ning ngarepan bae katon, tapi semut ning seberang malah kelihatan. Artinya
Kita tidak mampu melihat kekurangan kita, kesalahan kita walaupun itu besar. Kita tidak mampu melihat kekurangan kita sendiri. Walaupun jelas gede, sulit. Tapi kalau kita melihat kesalahan orang lain, walaupun kecil, kelihatan. Are you understand? Are you understand? Makanya dalam istilah mafia kita katakan, manusia punya namanya blind spot. Blind spot, titik buta. Manusia punya titik buta, di mana setiap manusia tidak mampu melihat kekurangannya, mampu sepenuhnya melihat kerusakan kesalahannya. Dia punya titik buta, maka dia butuh orang lain untuk menjadi teman, untuk menjadi matanya. Kita butuh orang lain menjadi mata kita untuk melihat, pi aku kurang apa, aku pi, oh kowe ngene, kowe ngene. Yang rajin membuka aib kita, kekurangan kita itu siapa? Orang yang gak suka sama kita. Orang yang benci sama kita itu kita bener aja disalahke. Apalagi kita ini salah, kecil dibesar-besarin. Maka kita harus terima kasih kepada dia. Dia teman kita karena dikatakan dalam sebuah kaidah, sodikuka laman sodakoka bal man sodakoka. Sodikuka, teman sejatimu, laman sodakoka, bukan yang selalu membenarkanmu. Teman sejati itu bukan yang selalu membenarkan kita. Teman sejati adalah orang yang berani berkata benar kepada kita. Walaupun kita sakit hati, kita tidak berkenan, tapi dia berani mengungkapkan. Itu teman sejati. Musuh kita, dia berani mengungkapkan kebenaran itu. Teman kita sejati, teman dekat, pekewo, gak enak. Wah aku gak enak, kadung CS. Lah musuh kita, dia mengungkapkan, membesarkan kesalahan kita. Kita berarti terima kasih kepada mereka yang memusuhi kita. Musuh kita, teman sejati kita. Sahabat, teruskan. Semoga istiqomah, maaf ya, selamat sampai akhir zaman. Orang mau bilang apa, tolong jangan dikomentari. Cukup dibalas dengan akhlakmu yang santun, yang baik. Jos! Jangan ngaku mafia selawat kalau kamu tidak berakhlakul karimah. Pelan-pelanlah berubah kalian. Tatoan boleh, tindian boleh, tapi kamu santun kepada yang tua. Santun kepada orang tua, santun kepada siapapun. Tunjukkan bahwa orang tidak selamanya jahat. Orang jahat punya kesempatan untuk merubah diri sampai pada akhirnya husnul khotimah. Sahabat, yang terakhir saya katakan di sini bersama-sama, teruskan perjalanan kita, teruskan langkah kita. Kita teruskan langkah kita karena guru kita menanti di langit. Para guru-guru kita menanti kita di langit. Kita melakukan ini. Orang mau komentar apa jelek tentang mafia selawatan kita, teruskan, lanjutkan, siap, siap. Orang mau bilang apa, lanjutkan, siap. Kenapa? Karena kita melakukan ini tidak mengetuk pintu manusia, tapi kita melakukan ini mengetuk pintu langit, pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berkah untuk semuanya. Amin. Allahumma amin.